Hai semuanya, perkenalkan nama saya Ferry Dermawan. Pada kesempatan kali ini saya akan mengajari kalian cara membuat fitur live chart di Laravel Livewire. Intinya sih kita akan membuat grafik tapi dia secara real time gitu ya, tanpa kita refresh browser kita gitu. Sekarang saya di sini sudah mempersiapkan data dummy kita. Nah, data dummy saya itu saya buat di table product ya. Nah, di table product ini ada 10 data. Nah, nanti akan saya buat grafiknya itu ada yang pasti kan kalau kita buat grafik itu ada dua data ya. Yang pertama data apa ya bilangnya parameternya gitu ya, terus yang kedua itu value-nya gitu ya. Nah, nanti kita buat parameternya itu diantaranya kita buat berdasarkan waktu menitnya ya. Jadi misalkan di pendapatan saya di jam 7:23 itu tuh Rp1.000 gitu misalkan ya. Di jam 7:24 itu pendapatan saya 2.000 gitu ya. Nah, oke, tanpa basa-basi lagi, kita langsung saja ke text editor. Nah, di sini di text editor juga saya sudah mempersiapkan di env ini saya sudah mengkoneksikan database saya ya. Ini dia nama database saya Laravel. Nah, terus juga di bagian root nih di sini. Nah, di root ini saya sudah menyiapkan komponen. Komponen ini tenang saja, belum saya apa-apakan. Saya cuma membuat saja. Nah, di komponen ini saya buat di root ini saya buat full komponen Livewire ya. Nah, kita klik ini. Kalian perhatikan ini ya. Nah, saya klik ini, kita pergi ke komponen Livewire-nya. Nah, di komponen Livewire ini, ini kurang enak dilihat ya. Nah, di komponen Livewire ini saya sudah menyiapkan master layout juga. Nah, master layoutnya itu berada di layouts master ini ya. Terus juga saya sudah siapkan section namanya itu content. Sekarang kita pergi ke template-nya. Nah, ini template-nya masih kosong ya. Sekarang kita pergi ke master layout-nya. Di sini di layouts master ini. Nah, di master layout ini saya sudah menyiapkan bootstrap 5 ya. Sebenarnya kita nggak butuh bootstrap di kelas ini. Cuman ya udahlah, udah disimpan udah ditaruh di sini ya. Nah, di sini saya sudah menyiapkan Livewire style saya, Livewire script saya, stack juga misalkan kita butuh ya, dan juga stack CSS misalkan kita butuh. Di sini saya ganti deh namanya menjadi live chart. Oke. Jangan lupa di sini siapkan di konten ini ya. Oke, tanpa basa-basi lagi kita langsung saja ke tutorial. Nah, di sini pastinya kalau kita mau buat chart itu ada banyak sebenarnya package-nya atau pluginnya ya. Cuman di sini saya pakai chart.js ini aja ya. Kita pergi ke chart.js. Nah, yang ini kita pergi ke sini, kita ambil CDN-nya. Oke, kita get started, kita klik ya, kita ambil CDN-nya. Oke, kita pergi ke bagian getting started installation. Kita ambil CDN yang ini. Mana dia? Nah, ini CDN-nya, kita copy aja yang ini deh, yang paling atas ini ya. Kita copy, kita pergi ke text editor, kita pergi ke Livewire tutorial ini. Oke, di sini saya langsung push saja. Push dari stack CS ya, langsung aja pastikan di sini. Nah, misalkan tidak kelihatan, saya buat aja sini word wrap. Oke, udah kelihatan ya sekarang. Nah, di sini saya langsung buat script baru lagi. Nah, script barunya itu kita akan buat chart dummy dulu deh, chart static dulu ya. Kita pergi ke mana? General mungkin? Bukan, sampel ya lebih tepatnya ya. Kita pergi ke line chart ya. Mungkin kita pakai mana nih? Bagusnya ya. Ini kenapa tidak bisa di scroll? Kita pakai mana nih ya enaknya? Yang bar mungkin? Oke. Ini setupnya cukup susah ya. Kita cari setup yang cukup mudahnya. Nah, yang ini nih. Kita copy aja sebenarnya semua ini. Copy semuanya, ya kan? Kita pastekan ke text editor di sini. Nah, setelah itu dia tuh manggil ID my chart, ya kan? Kita buat di sini. Kita copy aja deh biar lebih cepat ya. Kita copy kanvasnya di sini. Kita pastekan di atas sini. Oke? Nah, ini kita rapikan dulu. Ini JavaScript. Oke, ini konten kita. Nah, mungkin kalian kebingungan ya cara bacanya karena ini pun full komponen gitu ya. Jadi jangan khawatir, tenang saja. Kalian pelan-pelan aja bacanya. Oke, udah cukup ya. Sekarang kita cek ke browser. Kita pergi ke sini. Oke, chart kita sudah berhasil dibuat ya. Ini kita inspect ya. Nah, jadi lebih enak ya dilihat. Oke, sekarang kita panggil data kita yang dari database. Oh ya, sebelum itu saya sudah menyiapkan model di sini ya. Nama modelnya produk. Oke, kalian buat aja modelnya, terserah kalian mau pakai data yang mana atau model yang mana. Sekarang kita pergi ke Livewire-nya. Di sini ada beberapa yang harus kita persiapkan. Mungkin saya buat aja di sini produk, ya kan? Produk. Nah, di situ setelah itu saya mau ambil data terakhirnya gitu. Data terakhirnya apa? Setelah itu data terakhir dari produk ya. Setelah itu kita kasih limitnya 10 aja deh. Nanti misalkan data kita ada 1000, nanti chartnya manjing ke kanan gitu ya, sampai 1000 data gitu atau 1000 parameter gitu. Jangan sampai seperti itu ya. Nah, sekarang kita buat get seperti ini. Sekarang kita pergi ke mana nih? Kita pergi ke sini, kita oper datanya. Produk, kita oper variabelnya di sini. Oke, sekarang seharusnya bukan seperti ini ya. Kita hapus dulu deh. Ini kita hapus.
Nanti kita hapus. Saya lebih enaknya pakai di life cycle mount ya. Kita buat mount di sini. Buat kalian yang belum tahu mount, ini intinya ini life cycle dari Livewire ya. Buat kalian yang ingin mempelajari mount life cycle itu, sudah saya siapkan ya videonya. Silahkan ditonton saja gitu. Oke, di sini kita buat seperti ini. Sorry, kita kehilangan variabel kita products. Nah, coba kalian perhatikan di bagian template-nya. Nah, data yang dia terima tuh datanya seperti ini arraynya, dan ini juga seperti ini, ya kan? Dikarenakan Laravel ini objek ya sifatnya. Sebenarnya kita bisa aja buat kita buat di sini jadi array gitu ya. Nah, cuman saya saya sudah coba sebelumnya, cuman saya merasa kesulitan. Sebenarnya bisa, cuman cukup sulit. Jadi saya pakai cara cepat aja. Cara cepatnya seperti ini sebenarnya. Kalian buat aja for each di sini. Nah, setelah itu saya buat sini, saya panggil products. Saya buat aliasnya item aja deh. Setelah itu di dalamnya kita buat data di sini. Setelah itu saya buat label. Jangan lupa kasih array di depannya, array kosong ya. Setelah itu nanti dia akan nge-push datanya ke data label ini. Oke. Setelah itu kita panggil item sama dengan created add, ya kan? Terus kita ubah formatnya. Formatnya kita ubah menjadi menit dan detik. Lebih tepatnya menit dan detik aja deh. Oke, di sini sebenarnya boleh juga deh jam kita buat dia di sini. Mungkin ya. Saya lupa sih cara manggilnya gimana. Seharusnya seperti ini sih. Kita dedam dulu deh. Apa sih isi data ini, ya kan? Sekarang kita lihat ke browser. Kita lihat, oke, sesuai yang kita inginkan ya. Benar, seperti ini yang kita akan dapat datanya. Nah, sekarang kita buat lagi value-nya. Value-nya itu apa? Data ya di sini ya. Nah, dikarenakan dia tuh bersifat integer ya. Kita perhatikan di bagian sini, dia tuh integer ya datanya, ya kan? Makanya kita buat di sini. Kita ubah nilainya jadi integer. Oke. Sebenarnya ya nggak perlu dibuat sini, nggak masalah sih. Karena kan di database kita pun udah kita buat integer di sini ya. Cuman kita memastikan saja kita buat seperti ini. Oke. Nah, kita buat di sini income ya. Income. Nah, sekarang kita lagi hasilnya ada label dan data. Oke. Ada labelnya, ada datanya. Oke. Sekarang saya mau buat properti di sini namanya product ya. Produk aja deh, produk. Nah, setelah itu kita buat sini this products. Ingat ya, ini tuh sama ini beda ya. Ini kan properti nih kita ambil karena kan dia diberi this seperti ini. Oke, kita lanjut lagi. Kita buat JSON encode data seperti ini. Oke. Nah, sekarang kita lihat lagi isi dari produk ini. Oke. Kita buat this product seperti ini. Kita lihat hasilnya, kita refresh. Nah, hasilnya jadi seperti ini ya. Wah, ini mungkin kalian bingung ya cara bacanya ya. Tenang saja, kita convert nanti di JavaScript. Oke. Ini kita kita comment aja ya. Nah, setelah itu kita pergi ke bagian Livewire ini di template-nya. Nah, di sini di mana ya? Di atas sini deh kita buat. Di atas ini kita buat aja variabel mungkin apa ya? Chart data sama dengan JSON parse, ya kan? Nah, sebelumnya saya sudah mencoba cara seperti ini. Coba kita lihat sama-sama ya. Nah, saya buat seperti ini ya. Setelah itu saya panggil nama propertinya products ya. Nah, sekarang kita refresh. Nah, dia error di sini ya kan? Dia mengalami error di sini. Cuman ketika saya ubah jadi seperti ini, saya panggil PHP biasa gitu, PHP echo, ya kan? Setelah itu ini kita tutup seperti ini. Nah, sekarang kita console.log chart datanya, ya kan? Sekarang kita lihat hasilnya. Tuh, nggak error dia ya kan? Saya pun juga bingung kenapa seperti ini. Cuman ya, yang penting bisa aja kan datanya ditampilkan. Oke, sekarang kita lanjut lagi di bagian sini. Chart data ini kita copy, kita pastekan di sini, kan? Apa namanya? Label. Perhatikan di sini, label dan data. Oke. Setelah itu ini data ya. Labelnya di sini. Kita pastekan di sini terus label. Oke. Sekarang kita lihat hasilnya ke browser. Nah, berhasil kita tampilkan ya sekarang chart kita. Ini chartnya kurang enak dilihat ya. Kita rapikan lagi deh. Nah, jadi lebih enak dilihat nih sekarang. Nah, kan ini udah mantap dia chartnya. Nah, sekarang gimana cara buat live-nya gitu ya. Sebenarnya ini cukup tricky ya untuk pembuatan live chart ini. Sebelumnya saya sudah mencoba menggunakan polling. Gak mungkin dong kita poll di sini ya. Kita buat sini div, terus saya buat di sini where poll gitu ya. Gak akan bisa karena datanya di sini gitu, di JavaScript gitu ya. Maka dari itu ini kita hapus saja, ya kan? Nah, setelah itu ini saya sembunyikan dulu ya. Nah, setelah itu di mana nih? Oke, di atas ini kita buat aja script lagi. Mungkin nggak usah di atasnya deh. Dia di bawah sini. Saya mau buat set interval
seperti ini set interval saya buat seperti ini, left wire emit. Nah, kita manggil event listener di sini. Nah, mungkin kita buat aja emitnya itu update data deh, update data. Masalah update data deh. Apa yang namanya? Ubah data ya kan, ubah data. Nah, kita buat berapa detik? Mungkin 5 detik aja ya, 3 detik deh, 3 detik kita buat ya. Nah, sekarang, ini buat kalian yang bingung, ini kenapa saya buat 3000 ya, ini millisecond ya. Oke. Sekarang kita lihat ke browser, apakah ada error? Oke, tidak ada error sama sekali. Dikarenakan dia tiap 3 detik itu manggil event listener terus nih selama 3 detik nih. Nah, maka dari itu kita pergi ke bagian tutorial ini, kita panggil listener kita, protected listeners, sama dengan apa tadi? Ubah data ya. Kita lihat lagi deh biar kita pastikan. Ubah data, ya benar, ubah data. Apa yang mau di-trigger? Apa yang mau di-trigger? Ya, kita buat sini function atau metodenya. Public function apa nih? Apa yang mau? Change data deh, change data. Ya kan? Nah, setelah itu kita copy aja ini kan. Semuanya kita copy, kita pastekan di sini. Semuanya bisa kalian bisa kalian rapikan cara penggunaan codingan kalian gitu. Ini saya melakukan 2 codingan secara ini kurang efektif sebenarnya. Cuma nanti untuk masalah perapian itu terserah kalian ya, karena setiap orang kan beda-beda cara codingnya ya. Oke, di sini sudah kita buat produk. Oke, ini juga sudah kita buat. Oke, sekarang kita buat ini lagi. Kita buat event listener lagi sini, image. Nah, nama event listenernya apa? Berhasil update gitu ya, berhasil update. Setelah itu kita oper datanya di sini, data. Setelah itu this products. Oke, kita ambil dari sini ya kan. Kita copy dulu ini, kita pastekan di sini. Oke, sekarang ini kita ambil emit ini ya kan. Setelah itu kita pergi ke template. Nah, di bawah ini kita buat event listener lagi di sini. Live wire on, namanya apa? Berhasil update gitu ya. Kita panggil event ya. Nah, setelah itu kita buat di sini var. Saya buat aja chart data lagi ya. Variable chart data lagi. Setelah itu JSON. Sebenarnya kita copy aja bisa ini. Cuman ya udahlah, parse. Setelah itu kita buat event data. Namanya apa tadi? Di sini data ya. Oke. Event data. Nah, sekarang kita console.log. Kita buat di sini chart data. Oke, sekarang kita hasilnya. Kita refresh. Perhatikan di sini, dia bakalan update terus datanya selama berapa tadi? 3 detik ya kita buat. Ya, 3 detik. Nah, dia bakalan update terus datanya. Ya kan? Nah, oke, di sini kita sudah berhasil, cuman permasalahannya di chartnya ya. Oke, sekarang kita lihat dulu deh di sini. Nah, di indeks pertama dia itu datanya 6000 ya. Ya kan? Di sini kita lihat juga 6000 juga ya masih. Sekarang kita update di database aja manual ya kan. Ini 6000 kan. Sekarang kita ubah deh jadi 10000. Tuh. Nah, sekarang kita lihat lagi. Kita lihat di sini apakah dia jadi 10.000. Nah, jadi 10.000 ya sekarang. Oke, di sini kita sudah berhasil menangkap datanya ya. Nah, sekarang kita kita update di sini, update chart ya kan. Nah, masalahnya ini kita nggak usah kasih komentar deh. Saya kurang suka sih ngasih komentar di sini. Kita kita update sih lebih tepatnya. Nah, di sini di chart.js ini ada dia caranya, yaitu dengan cara updating chart. Kita klik sini. Nah, ini caranya update chart ini, ya kan? Sebenarnya kita copy aja semua ini kan. Kita pastekan di sini. Nah, setelah itu chart ini dapat dari mana? Ini tuh variable ini ya. Pastekan. Oke, data labels, data set. Nah, ini labelnya dapat dari mana? Dapat dari bentar dulu. Ini bukan Ini seharusnya ctext ini teman-teman. Ctext ini ya. Ctext ini kita copy. Bukan ctext ini, tapi lebih tepatnya mark chart ini ya. Kita copy, kita pastekan di sini. Ini kita pastekan, ini kita pastekan. Nah, untuk chart data ini kita copy, kita pastekan di bagian sini. Kita taruh sini, ya kan? Setelah itu kita pastekan di sini, kita lihat di sini, kita beri titik di sini. Oke, sekarang seharusnya sudah berhasil untuk chart kita. Sekarang kita refresh. Nah, tidak ada error ya kan? Ini errornya kenapa jadi seperti ini? Oke, di sini dia nambah data ya kan? Nah, kita perhatikan lagi di sini my chart update dataset, dataset update my chart update.
Data labels my chart. Oh sorry, ini bukan di push teman-teman. Ini bukan di push. Ya kalau di push tuh jadi nambah data lagi gitu ya. Maka dari itu ini kita buat jadi seperti ini. Nah setelah ini bukan di push. Ini kita ganti jadi seperti ini. Oke. Oke, tutorial kita sudah selesai sebenarnya. Kita refresh, kita lihat, nah tidak ada perubahan ya. Nah supaya untuk mengetahuinya, sekarang ini saya close, saya masukkan di sini database saya. Ini kenapa tidak berubah dia? Oke. Tidak bisa disatuin ya. Oke deh, kita gini aja deh. Kita lihat manual. Kita lihat pelan-pelan aja ya. Perhatikan ya. Di sini saya tidak akan merefresh browser saya. Kalian perhatikan di sini angka 10.000 ya. Saya ganti menjadi 1.000 mungkin, atau apa nih angka yang tidak ada di sini? 8.500 deh kita kasih ya. Nah, sekarang kita ubah di sini 8.500, ya kan? Saya simpan. Setelah itu saya lihat di browser. 8.500 berhasil dibuat. Cuman tadi saya refresh ya. Sekarang kita lihat lagi. Kita buat di sini mungkin 2.000, ya kan? Kita simpan, setelah itu kita lihat ke browser, jadi 2.000 langsung dia, ya kan? Yang ini nih data keduanya itu kita buat menjadi 3.000, ya kan? Kita simpan, setelah itu kita lihat ke browser, langsung berubah otomatis dia, ya kan? Setelah itu kita lihat lagi di sini, kita buat mana ya? Kita buat di sini yang nomor satunya. Oke, kita buat menjadi 9.000. Oke, kita simpan, kita set di sini. Tuh langsung berubah jadi 9.000, ya kan? Padahal saya tidak ada merefresh browsernya sama sekali. Oke. Tadi di awalnya saya refresh sih, cuman untuk memastikan aja codingan kita berhasil gitu. Tidak ada error ya. Nah, untuk cara buat chart menggunakan Laravel Fire sampai di sini saja. Oke, sampai jumpa di kelas yang lain.